Oke, langsung aja kita masuk ke materi kita. Pertama kita akan membahas tentang VLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP. Apa sih sebenarnya VLOOKUP dan HLOOKUP ini? Kalau VLOOKUP itu, V-nya ini merupakan singkatan dari vertikal atau dapat dibaca vertical lookup. Untuk HLOOKUP itu dapat dibaca sebagai horizontal lookup. Jika kita tahu vertikal itu berarti dia itu kan sasarannya ke atas maupun ke bawah. Dalam artian untuk kondisi pada Excel, kita akan mengambil data dari kolom. Maksudnya contohnya untuk kolom F. Nah, jadi nanti ketika kita menggunakan fungsi VLOOKUP, kita hanya mengambil data dari kolom F ini saja. Begitu kan nanti. Sementara untuk HLOOKUP nanti kita mengambil data secara dari baris horizontal. Misalkan dari data E sampai ke H misalnya. Seperti itu, Kak. Nah, langsung saja untuk sintak dari VLOOKUP itu pada Excel seperti ini, sama dengan VLOOKUP dalam kurung lookup value diikuti dengan tabel array, diikuti dengan call index number sama rank lookup gitu. Nah, untuk penjelasannya ada di sini, apa itu masing-masing penjelasannya begitu. Untuk lookup value itu nilai apa yang hendak kita cari, nilai-nilainya, atau apa sesuatu apa yang mau kita cari nilainya begitu. Untuk tabel array itu tabel tempat pencarian dilakukan. Jadi nanti ketika kita bermain dengan VLOOKUP dan HLOOKUP, kita harus membuat kolom bantuan atau informasi-informasi dasar yang membuat semua informasi yang akan kita gunakan ke depannya begitu. Artinya kita harus meringkas dulu apa saja sih yang akan kita pakai nanti untuk kita ketika kita mengolah data yang kita punya begitu. Terus berikutnya itu kolom index number, yaitu nomor kolom mana nih yang akan kita ambil nilainya untuk kita masukkan saat mengolah. Terus rank lookup, ini opsional ya. Tapi pada umumnya supaya programnya dapat berjalan dengan optimal, kita akan tetap menggunakannya. Namun biasanya pada umumnya akan digunakan logika false. Jadi nanti rank lookup ini nilainya itu true or false, tapi kita akan menggunakan false. Sebab jika kita mengambil logikanya itu bernilai true, dia itu akan error nanti. Sebenarnya tidak error, tapi dia kan tetap berjalan. Tapi eh, hasilnya akan ngawur nanti. Sementara untuk false itu ketika nanti data yang kita cari tidak berada pada data referensi kita, dia itu akan dibaca error seperti itu. Ah, mungkin supaya tidak bingung dengan penjelasan saya di atas tadi, langsung saja kita masuk ke contohnya ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk VLOOKUP dan HLOOKUP, kita akan bermain dengan apa namanya, tabel-tabel referensi. Misalnya di sini kita memuat import 4 informasi, mulai dari ID, nama, jabatan, dan gaji. Misalkan di sini ada ID 101, 102, 103, 104, dan sebagainya. Nah, terus di sini ada pertanyaan, bagaimana cara mencari jabatan pegawai dengan ID 102? Nah, secara sederhana ya, kalau datanya cuman segini banyaknya, hanya beberapa baris, hanya 4 baris saja, gampang ya untuk melihat berapa gajinya. Namun, bagaimana ketika data kita itu ribuan, bahkan jutaan seperti itu? Misalnya karyawannya sangat banyak gitu. Misalkan untuk perusahaan-perusahaan yang besar untuk melihat atau memeriksa berapa gaji seorang karyawan dengan ID sekian sekian sekian. Nah, dalam kasus ini kita mau ngecek nih bagaimana cara mencari jabatan, oh jabatannya di sini, maaf maaf. Bagaimana cara mencari jabatan pegawai dengan ID 102? Untuk mencari gaji juga sebenarnya bisa. Nanti bisa kita praktekkan langsung. Nah, berikut langsung untuk solusinya gimana? Secara manual dulu kita lakukan ya. Nah, di sini untuk ID 102 itu namanya itu si Budi dan jabatannya itu staff. Nah, sama persis seperti yang saya tuliskan di sini, yang saya kerjakan. Nah, jadi caranya menggunakan VLOOKUP itu saya buat di sampingnya aja ya. Mulai dulu dengan sama dengan, terus tuliskan rumusnya.
VLOOKUP. Nah, nah sama persis dengan rumus yang saya katakan tadi di atas itu, yang ini bentuknya sama persis. Nah, lookup value. Lookup value itu maksudnya apa? Yaitu ini, kita kan mau mencari si ID 102. Seperti definisi di atas tadi, lookup value, nilai yang ingin dicari. Nah, dalam hal ini nilai yang hendak kita cari itu si ID 102. Jadi kita ketik 102. Atau langsung saja ini kita blok supaya sederhana. Saya ketik aja dia dulu 102 sesuai dengan apa yang mau kita cari. Kita ketik 102 karena jabatan yang mau kita cari itu dengan ID 102. Nah, berikutnya koma, tabel array-nya yang mana? Tabel array-nya yaitu semua referensi yang ada pada tabel ini, ID, nama, jabatan, dan gaji. Namun untuk kolomnya ini, nama kolomnya ini kita tidak perlu ikutkan. Caranya itu kita blok dari sini, dari data pertama ID sampai data paling terakhir gaji. Jadi nanti kita ada 4 kolom yang kita blok dan 4 baris gitu. Terus berikutnya diikuti dengan eh, kolom indeksnya. Maksudnya ini kolom indeks ini apa sih? Yaitu di kolom keberapa? Kan yang mau kita cari kan di sini jabatannya si ID 102. Nah, dari tabel referensi ini eh, yang membahas tentang jabatan itu berada pada kolom keberapa dari tabel referensi. Dalam hal ini kan kolom jabatan itu berada pada kolom ketiga. Kolom pertama itu ID, kolom kedua itu nama, kolom ketiga jabatan, dan kolom keempat itu gaji. Nah, disinilah yang akan kita masukkan kolom indeksnya, yaitu 3. Sesuai dengan apa yang mau kita cari. Dalam hal ini, mau dicari tentang jabatannya. Nah, berikutnya kita tuliskan false, seperti yang saya katakan tadi. Supaya ketika contohnya ID 102 tidak ada pada tabel referensi, maka nanti dia akan error. Nah, tapi untuk sementara kita coba dulu nih. Nah, di sini dia keluarkan hasilnya itu staff. Jadi ID dengan orang dengan ID 102 itu jabatannya staff. Nah, bagaimana ketika kita mau mencari besaran gaji yang dimiliki oleh karyawan dengan ID 102? Dengan cara yang sama, langsung saja kita praktekkan di sini. Besaran gaji ya, saya tuliskan di sini. Besaran gaji pegawai ID 102. Oh, bentar. Gajinya dia itu berapa gitu. Dia misalkan kita ditanya, berapa sih gajinya dia? Nah, berangkat saja dari tabel referensi. Gunakan rumus yang tadi, menggunakan VLOOKUP. Eh, Nah, lookup value-nya apa? Yaitu 102. Karena yang mau kita carikan itu pegawai dengan ID 102. Ketik aja 102. Terus koma, ikutin dengan tabel array-nya. Tabel array-nya itu semua informasi yang ada pada tabel referensi. Tabel referensi kita ini yang tadi, yang ini ya, yang 4 kolom ini. Namun untuk nama-nama kolomnya tidak perlu kita ikutkan, cukup nilai-nilainya saja. Terus diikuti dengan kolom indeksnya. Nah, dalam hal ini gaji itu berada pada kolom keempat untuk kolom gaji. Jangan lupa kolom indeks ini menyatakan gaji itu berada pada kolom keberapa pada tabel referensi. Begitu. Langsung aja ketik 4, terus diikuti dengan false. Enter. Benar nggak pegawai dengan ID 102 itu gajinya 8 berapa ini? 800.000 ya? Atau berapa? Oh, 8 juta. 102. Betul sekali. Sesuai dengan tabel referensi hasilnya. Nah, terus bagaimana ketika tadi saya katakan misalnya kita di sini salah salah ketik. Di sini kan ID pegawai kita itu hanya berada pada kisaran dari 101 sampai 104 kan. Misalnya di sini kita masukkan ID-nya salah. Tidak ada pada tabel referensi. Misalnya ID-nya kita masukkan 105. Apa yang akan terjadi ketika kita menggunakan logika false pada range lookup-nya?
itu akan apa? Error, tidak ada, tidak terdeteksi pada tabel referensi kita ini. Itulah gunanya menggunakan logika false. Bagaimana ketika kita menggunakan logika true? Nah, ketika kita menggunakan logika true, yang sebenarnya di sini kan ID 105 itu nggak ada. Tapi dia itu malah dideteksi sebagai staff. Nah, oleh karena itu ini merupakan suatu logika yang salah. Begitu, Kak. Eh, Bedanya penggunaan logika false dan logika true. Jadi oleh sebab itu gunakanlah yang nilai false. Supaya ketika dia tidak ada pada kolom referensi atau tabel referensi, eh, hasilnya akan error seperti itu. Nah, langsung saja kita lanjutkan pada contoh berikutnya ini. Di sini tadi udah ada penjelasan dari contoh yang ini ya, yang contoh satu. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Misalkan kita mempunyai tabel referensi yang ini. Ada nomor, nama, dan usia. Sekarang kita ingin mencari usia dari si Budi menggunakan VLOOKUP. Nah, menggunakan VLOOKUP tadi cukup gampang saja. Cukup kita ketik tadi sama dengan VLOOKUP. Oh, sorry. VLOOKUP. Terus, lookup value-nya. Di sini kan yang mau kita cari kan usianya si Budi. Jadi, berarti kita fokus pada namanya si Budi. Ketik aja di sini Budi. Seperti yang pernah saya katakan, ketika kita mau menuliskan suatu kalimat atau kata, jangan lupa menggunakan tanda petik. Tulis saja namanya Budi, sesuai dengan yang apa mau kita cari. Terus koma, tabel array-nya yaitu tabel referensinya, yang ini. Kita blok semua, terus koma, kolom indeksnya. Yang mau kita cari kan usianya si Budi. Kolom usia pada tabel tabel referensi ini, kolom usia itu berada pada kolom keberapa? Sementara kolom pertama itu menyatakan nomor urut, kolom kedua itu menyatakan namanya, terus kolom ketiga itu menyatakan usia. Nah, berarti di sini kita masukkan kolom ketiga. Terus jangan lupa gunakan aturan false. Nah, loh, kenapa ini? Sebentar. Budi. Oh, maaf saya salah di sini. Bentar, bentar. Dari sini saja langsung saya jelaskan. Sama persis kayak tadi. Di sini, jadi ternyata kayak gini, Kak. Kalau kita udah punya seperti ini, namanya ada di sini udah ada semua namanya. Bisa jadi kan kalau kita berurusan dengan data yang sangat banyak, namanya itu kan bisa jadi apa banyak sekali. Nama itu kan kayak unik gitu kan. Belum tentu nama satu orang sama dengan nama orang lain. Bisa jadi perbedaannya sangat banyak sekali gitu. Nah, oleh karena itu, salah satu caranya itu kita gunakan seperti ini. Menggunakan VLOOKUP tadi, terus dari tabel referensi ini, yang namanya si Budi itu berada pada sel mana? Berada pada sel B35. Kolom ke B, baris ke 35. Yaudah nama Budi ini diganti dengan B35. Terus diikuti dengan tabel array-nya. Tabel array-nya itu tadi bisa juga sebenarnya kita mulai dari sini. Tapi karena sepertinya informasi nomor ini tidak terlalu berguna, jadi kita mulai aja dari nama sampai usia. Terus diikuti dengan eh, apa namanya ini? Kolom indeksnya. Yaitu berada pada kalau kita mulai dari sini, kita ambilnya dari mengambil data dari kolom nama saja sampai ke kolom usia, berarti hitungannya itu di kolom nama itu sebagai kolom pertama, kolom usia dimulai dari menjadi kolom kedua. Oleh karena itu kita menuliskan di sini dua, terus diikuti dengan aturan false, sehingga terlihat di sini hasilnya 30. Benar nggak si Budi itu umurnya 30? Dari tabel referensi ternyata itu memang benar sesuai dengan fakta. Nah, eh, untuk sampai sini apakah ada pertanyaan Kak? Atau masih aman? Aman ya? Oke.
Kita lanjut dulu ke contoh berikutnya. Nah, di sini misalkan eh, sebuah toko elektronik memiliki daftar harga barang sebagai berikut. Di sini ada kode barangnya, terus ada nama barang dan juga ada harga per unitnya dalam rupiah. Misalkan di sini ada TV LED. Saya tidak tahu ini 42 ini apa. Saya ambil datanya dari sumber lain. Nah, terus di sini kodenya itu TV 001 dengan harga segini. Terus dengan produk-produk yang lain. Nah, tugasnya di sini eh, yang pertama itu carilah harga barang berdasarkan kode barangnya. Kita disuruh untuk mencari barang dengan kode tertentu, kayak gitu. Jika kode barang yang dicari ada pada sel A, buatlah rumus untuk mencari harga barang tersebut. Nah, terus soal kedua itu tampilkan nama barang berdasarkan kode barang. Nah, yang tadi di sini kita disuruh mencari harganya, kalau yang di sini soal kedua kita diminta untuk eh, menampilkan nama barang berdasarkan kode barang yang dimaksud. Nah, terus habis itu langsung saja caranya. Misalkan kita mau mencari harga barang untuk produk HP. Ini contohnya smartphone A ya. Langsung saja di sini pembahasan soal nomor satu ya. Di sini aja langsung saya tulis ya. Misal kita ambil HP. HP atau smartphone. Nah, menggunakan VLOOKUP, gunakan rumus VLOOKUP di sini. Terus lookup value-nya. Nah, untuk smartphone itu kan smartphone tipe A ini kode barangnya itu yang ini. Kan di sini disuruh berdasarkan kode barang. Ya udah berarti pilih aja kode barangnya si milik smartphone. Di sini HP 002. Terus koma tabel array-nya atau tabel referensinya. Mulai dari sini. Koma terus kolom indeksnya. Si harga itu berada pada kolom keberapa? Kolom pertama itu kode barang, kolom kedua nama barang, dan harga itu berada pada kolom ketiga. Jadi kita tulis 3. Terus diikuti dengan false. Nah, di sini ternyata diberitahukan bahwa smartphone A itu dengan kode barang HP002 itu harganya 3.200.000. Sesuai enggak ini sama tabel referensi kita? Oh, ternyata benar. Nah, begitu Kak untuk contohnya. Terus bagaimana dengan berdasarkan kode barang mau menampilkan nama barangnya? Caranya hampir sama, tinggal mengubah kolomnya di sini saja tadi. Kolom indeks numbernya. Untuk harga ini kan dia itu pada kolom ketiga, maka kita tuliskan 3. Untuk nama barang tadi, ya udah tinggal kita ganti aja. Kalau di sini nama barang itu berada pada kolom kedua, ya udah kita ganti jadi 2. Nah, di sini smartphone A gitu. Untuk kode HP 002. Begitu, Kak. Lanjut dulu dengan contoh berikutnya. Nah, di sini sebuah perusahaan memiliki daftar gaji pokok karyawan berdasarkan jabatan sebagai berikut. Sini ada kode jabatannya. Ada beberapa kode jabatan, terus ada jabatannya sebagai apa? Ada manajer, ada supervisor, staff junior dan sebagainya. Terus ada gaji pokoknya dan ada masa kerjanya. Ada yang 12 tahun, 7 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun. Nah, langsung saja. Selain itu, kita juga eh, mempunyai informasi di sini. Karyawan akan mendapatkan bonus berdasarkan masa kerjanya masing-masing. Nah, tadi kan saya katakan di awal, untuk eh, fungsi VLOOKUP dan LOOKUP itu kita akan bermain dengan tabel-tabel referensi. Jadi, tabel referensi itu belum tentu hanya satu saja, bisa saja dua seperti kasus ini. Tergantung pada problem apa yang sedang kita kerjakan. Atau dengan kata lain, tergantung sama studi kasusnya kita masing-masing begitu. Nah, tugas kita di sini tuh kita disuruh yang pertama
Tentukan gaji pokok seorang karyawan berdasarkan kode jabatan pada sel A67. Di sini A67 yang mana di sini? Langsung saja kita perhatikan. A67. Oh ini kode kode jabatannya. Terus habis itu kita disuruh menggunakan VLOOKUP untuk mengambil gaji pokoknya. Terus habis itu kita disuruh tentukan bonus karyawan berdasarkan masa kerja pada sel 7 yang ini tadi. Masa kerjanya. A76, oh yang ini ya, maaf. Masa kerja. Ada yang 1 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Jika dia itu 1 tahun, eh, jika dia itu kurang dari 5 tahun, maka bonusnya 5%. Jika minimal 5 tahun, bonusnya 10%. Dan jika minimal 10 tahun, maka bonusnya itu 15%. Begitu. Di sini kita akan menggunakan mengkombinasikan VLOOKUP dengan fungsi if yang udah kita pelajari pada beberapa pertemuan yang lalu. Nah, terus berikutnya itu soal ketiga kita disuruh untuk menghitung total gaji karyawan setelah bonus. Di sini kita akan menggunakan rumus-rumus pada Excel. Nah, langsung saja, misalkan di sini kita mau cari apa namanya? Yang soal pertama, mencari gaji pokok seorang karyawan dengan eh, kode jabatan MGR 001 menggunakan VLOOKUP. Di sini saya tuliskan VLOOKUP. Wih, maaf. VLOOKUP. Lookup value-nya apa? Yaitu MGR 001. Yang ini kita ambil dari tabel referensi. MGR 001, tabel referensinya yang mana? Yang ini. Kita masih menggunakan tabel referensi yang pertama. Terus habis itu yang diminta tadi kan gajinya. Kolom gaji berada pada kolom keberapa? Yaitu pada kolom ketiga. Berarti kita ketik di sini kita tulis 3. Terus tulis false. Tutup kurung. Sebelumnya, sebelum kita lihat hasilnya, kita perhatikan dulu di sini dengan karyawan dengan kode jabatan MGR 001 itu gajinya berapa? Di sini 12 juta. Benar nggak? Sama nggak sepertinya? Nah, di sini sama, hasilnya juga 12 juta. Nah, langsung saja kita kerjakan pertanyaan kedua. Di situ tadi kita disuruh untuk menentukan bonus karyawan berdasarkan masa kerja. Nah, disinilah kita akan menggunakan kombinasi VLOOKUP dan juga if. Nah, di sini saya tuliskan ulang yang kolom yang ini tadi, tabel yang ini, saya tuliskan ulang di sini, mulai dari kode jabatan, gaji pokok, dan juga masa kerja. Bonusnya itu berapa? 15% di sini. Dari mana 15%? Nah, menggunakan VLOOKUP di sini. Nah, langsung saja kita buat ya caranya itu. Di sini cara membacanya itu, kita kan mau menentukan bonus karyawan berdasarkan lama kerja. Berarti VLOOKUP di sini kita tuliskan masa kerjanya itu berapa tahun. Untuk kasus kita ini, untuk karyawan dengan kode jabatan 00 MGR 001 itu masa kerjanya itu sudah 12 tahun. Terus tabel referensinya yang mana? Kita ambil dari sini tabel referensinya. Ada dari masa kerja, rentang, bonusnya ini. Nah, terus kan yang ditanyakan bonusnya kan. Terus bonusnya itu diambil dari kolom ke berapa? Dari sini, dari tabel referensi kita. Untuk bonusnya itu diambil dari kolom ketiga. Kita tulis true. Sebab kenapa kita memilih dia itu true? Karena kan di sini ada yang 12 tahun, ada 7 tahun, ada 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Sementara kita punya di sini terbatas untuk kolom referensi kita ada 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, begitu. Itu bedanya menggunakan false dan menggunakan true tadi. Langsung saja kita enter aja dulu. Nah, di sini karyawan dengan masa kerja 12 tahun itu mendapatkan bonus 15%. Sesuai nggak dengan referensi kita? Nah, ternyata memang sesuai. Untuk karyawan dengan minimal kerja 10 tahun, dengan kata lain 10 tahun ke atas gitu.
maka dia akan mendapatkan bonus sekitar 15%. Nah, terus perhatikan tadi di sini. Di sini kan rumusnya kita mengunci yang ini, yang saya blok sekarang. Kita mengunci eh, tabel referensi ini. Gunanya untuk apa? Supaya kita dapat mengcopy langsung rumus ini ke semua karyawan-karyawan yang ada. Supaya kita tidak menuliskannya beberapa kali. Apalagi kalau datanya sangat banyak begitu. Nah, terus bagaimana cara menentukan penghasilannya? Ya, cara menentukan penghasilannya gampang aja. Tinggal begini caranya. Kan kita udah mempunyai data gaji pokoknya di sini. Untuk manajer itu gaji pokoknya 12 juta. Nah, terus karena dia dalam pekerjaan sudah 12 tahun, maka dia akan berhak mendapatkan bonus 15%. Berarti bonusnya itu berapa? Itu 15% dari gaji pokok. Ya, kalau kita tulis di sini sama dengan 15% dikali dengan gaji pokoknya 12 juta. Sekitar 1 juta, eh, 1.800.000 bonusnya. Jika 15%. Maka totalnya berapa? Berarti totalnya itu adalah gaji pokok ditambah bonus. Sesuai nggak dengan ini nanti? Dengan yang ini. Sama dengan 12 juta ditambah bonusnya. Atau 1,8 juta. Nah, ternyata sesuai. Berarti total penghasilan pegawai dengan kode jabatan MGR 001 itu sekitar 13,8 juta. Begitu juga untuk karyawan-karyawan yang lainnya. Caranya gampang saja, tinggal kita copy aja rumus yang ada di sini dengan cara ngedrag ke sini. Otomatis nanti rumusnya akan sama, mengikut ke bagian bawah. Nah, berikutnya itu, oh udah ya, untuk contoh ini kita udah selesai. Nah, sekarang apa ada pertanyaan Kak, untuk contoh kita yang ini? Sebelum kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Aman ya? Oke, masuk dulu ke contoh yang ini. Oke, di sini ada contoh. Di sini juga berhubungan dengan gaji-gaji karyawan sama seperti tadi. Cuman ada beberapa informasi lain di sini yang akan kita perhatikan. Nah, sebuah perusahaan memiliki aturan penggajian sebagai berikut. Yang pertama, gaji pokok ditentukan berdasarkan jabatan karyawan. Ini udah lazim lah ya. Gaji karyawan itu ditentukan berdasarkan jabatannya. Terus yang kedua, tunjangan diberikan berdasarkan lama kerja. Nah, di sini kita disuruh menggunakan VLOOKUP untuk menghitung total gaji setiap karyawan, di mana tabel referensinya sebagai berikut. Di sini kita mempunyai 3 buah tabel referensi. Ada nama, jabatan, lama kerja. Ada yang supervisor, manager, staff, dan juga, cuman ada 3 doang ya. Cuman bedanya itu yang membedakannya lama kerjanya. Terus ada jabatan di sini juga 2. Apa ini? Oh, ini untuk gaji pokok. Setiap staff itu di sini kan ada 2 staff. Untuk tabel referensi yang di sini ada 2 staff. Tapi perbedaan mereka itu staff yang si Siti dia itu lama kerjanya sudah 3 tahun. Untuk si Joko lama kerjanya masih 1 tahun. Tetapi karena mereka sama-sama staff, jadi mereka mempunyai gaji pokok masing-masing 5 juta. Nanti mungkin untuk total penghasilan mereka itu akan berbeda dikarenakan lama kerjanya mereka itu. Perbedaan antara lama kerja. Nah, langsung saja untuk tabel referensi yang berikutnya itu lama kerja jika dia masih kerja itu masih kurang dari 5 tahun, maka dia akan mendapatkan bonus atau tunjangan 5%. Terus jika udah lebih dari atau minimal 5 tahun tapi tidak nyampe 10 tahun, itu dapat 10%. Untuk 10 tahun ke atas, itu dapat tunjangan 15%. Nah, di sini kita kan eh, mencoba menyelesaikan
problem ini, kasus yang di sini ya. Langsung saja ya. Nah, tadi kolom yang ini, tabel yang ini kan langsung di copy langsung ke sini. Untuk pengerjaannya itu langsung kita tuliskan di sini ya. Nah, kalau ini gampang lah ya menggunakan ini. Untuk gaji pokoknya itu, gaji pokok ya udah kita menggunakan seperti tadi ini. Atau saya kosongkan dulu deh ini biar kita tahu langsung langkah-langkahnya seperti apa. VLOOKUP. Untuk gaji pokok itu kan berdasarkan jabatan sesuai dengan tabel referensi gaji pokok yang di sini. Di mana jabatannya itu terdiri dari staff, supervisor, dan juga manajer. Nah, oleh karena itu untuk tabel kita yang di sini yang akan kita kerjakan ini yang berhubungan dengan jabatan itu berada pada kolom kedua. Ya udah, kita klik aja di sini salah satunya. Di baris berapa kita mau mengerjakan? Yaitu di baris ke-129 di sini. Jabatannya yang ini kita pilih aja supervisor, koma. Terus tabel array-nya itu yang mana? Gitu lah, yang sini. Kita bermain dengan tabel yang ini. Karena gaji pokok itu berada pada tabel referensi kedua. Jangan lupa dikunci karena nanti kita akan copy rumus ini ke bawah. Nah, setelah itu untuk gaji pokok itu kan kita mau disuruh di sini untuk menentukan gaji pokok. Dari tabel referensi, gaji pokok berada pada kolom keberapa? Untuk hal ini dia berada pada kolom kedua. Tulis saja 2. Terus false. Nah, di sini ternyata gajinya seorang supervisor itu 7,5 juta. Benar nggak? Ya, benar. 7,5 juta. Langsung aja rumus ini kita copy ke bawah. Nah, untuk manajer itu 10 juta, sesuai kah? Ya, sesuai. Untuk staff 5 juta, sama persis. Nah, terus berikutnya itu kita mau menentukan tunjangannya masing-masing berdasarkan, kalau tunjangan tadi kan itu menggunakan tabel referensi yang ketiga ini. Yaitu kalau lama kerjanya masih kurang dari 5 tahun akan mendapatkan 5% tunjangannya. Terus untuk yang kurang dari 10 tahun tapi lebih besar atau sama dengan 5 tahun itu berhak mendapatkan 10% dan lainnya. Langsung saja, berarti nanti kita akan menggunakan tabel referensi dari ini, tabel ketiga ini. Nah, langsung saja VLOOKUP. Berarti kita akan bermain menggunakan lama kerja di sini. Udah kita berarti kita klik di sini lama kerjanya. Dalam hal di sini si Andi lama kerjanya sudah 6 tahun. Oke, koma. Terus kita cari tabel referensinya dari mana? Ya, kita ambil dari ini. Nah, terus jangan lupa dikunci supaya nanti dapat di-copy langsung ke teman-temannya yang lain atau karyawan-karyawan yang lain. Nah, dari dari tabel referensi ini tunjangannya itu berada pada kolom ke berapa? Yaitu berada pada kolom kedua. Nah, kita ketik di sini 2. Terus jangan lupa di sinilah kita akan menggunakan true. Mengapa kita menggunakan true? Karena keterbatasan pada tabel referensi yang kita miliki. Untuk tabel referensi kita ini hanya memuat angka 0, 5, dan 10. Sementara lama kerja setiap jabatan itu atau setiap karyawan itu bervariasi. Tidak hanya mentok pada angka-angka di sini saja. Yaitu ada yang 6 tahun, 10 tahun, 3 tahun, 8 tahun, dan 1 tahun. Oleh karena itu kita harus menggunakan aturan true. Jangan menggunakan false. Nah, benar nggak? Orang yang bekerjanya itu udah 6 tahun, tunjangannya 10%. Nah, benar. Karena dia itu berada pada sini. Di antara 5 dan 10. Berarti tunjangannya 10%. Langsung aja berarti kita copy rumus ini ke bawah. Nah, setiap karyawan sudah mendapatkan tunjangannya masing-masing berdasarkan lama kerjanya. Yang 1 tahun kita perhatikan, si Joko. Benar nggak? Si Joko
mendapatkan tunjangan 5%. Kita perhatikan pada tabel referensi. Nah, benar, karena satwa itu berada pada interval antara 0 sampai 5 tahun. Begitu. Nah, berikutnya itu kita akan menghitung total gaji masing-masing karyawan. Sama persis kayak tadi, untuk menghitung total gajinya itu, tunjangan ini berarti kan 10% dari gaji pokoknya masing-masing. Berarti otomatis total gaji itu adalah jumlahan dari gaji pokok ditambah dengan 10% dikali gaji pokok. Oh, nih, dikali gaji pokok. Sehingga diperoleh hasilnya 8,25 juta untuk Andi sebagai supervisor. Berikutnya langsung aja kita copy ke bawah rumusnya. Oh, misalnya. Nah, sudah diperoleh gaji masing-masing karyawan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan untuk contoh yang ini supaya kita lanjutkan? Aman ya? Oke, oke Kak. Kita lanjut ya ke contoh yang ini. Nah, di sini ada kasus yang lebih kompleks. Yang tadi itu kita hanya berurusan dengan tunjangan, bonus. Nah, sekarang kita ada tambahan informasi, yaitu tentang pajak. Nah, sekarang ya pasti di tempat kerja mana aja itu pasti ada yang namanya pajak. Nah, langsung saja kita masuk ke studi kasusnya. Sebuah perusahaan memiliki skema gaji yang lebih kompleks. Data karyawan diberikan pada tabel di bawah ini. Ada kolom nama, jabatan, lama kerja, gaji pokok, tunjangan, bonus, dan pajak. Di mana tunjangan sampai pajak ini dalam persen. Persen terhadap gaji pokoknya. Nah, mari kita perhatikan instruksinya itu seperti apa. Yang pertama, kita disuruh menghitung total pendapatan kotor setiap karyawan. Nah, total pendapatan kotor itu apa? Total pendapatan kotor adalah jumlahan dari gaji pokok ditambah tunjangan ditambah dengan bonusnya. Belum dikurang dengan pajaknya. Kalau pajak ini berarti kan nanti kurang dari gaji pokoknya. Itu nanti rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung gaji kotornya. Terus berikutnya itu nomor 2, kita disuruh menghitung total pajak yang harus dibayar setiap karyawan. Nah, dari gaji kotornya tadi itu kita disuruh untuk menghitung pajaknya masing-masing karyawan. Nah, yang ketiga kita disuruh untuk menghitung total gaji bersih yang diterima oleh setiap karyawan. Nah, untuk gaji bersih itu kan otomatis hasilnya diperoleh dari gaji kotor dikurangi dengan pajak supaya mendapatkan gaji bersihnya. Nah, berikutnya di sini kita diinstruksikan untuk menggunakan fungsi Excel seperti sum product yang udah kita pelajari kemarin, if atau if else untuk menyelesaikan perhitungan. Nanti kita lihat implementasinya seperti apa. Terus berikutnya tantangan tambahannya disuruh di sini. Jika lama kerja minimal 5 tahun, karyawan akan mendapatkan tambahan bonus 2% dari gaji pokoknya. Terus jika jabatan sama dengan manajer, maka bonus tambahannya itu meningkat menjadi 5% dari gaji pokoknya. Menarik. Langsung saja kita kerjakan. Nah, pertanyaannya di sini, berapa total gaji bersih masing-masing setelah pajak? Terus siapa yang ada pertanyaan tambahan di sini. Nanti ini mungkin nanti akan kita bahas. Nanti dulu. Langsung saja kita kerjakan. Nah, yang data yang ini tadi saya copy ke bawah, langsung dia di sini. Data pertama tadi yang ini ya. Terus yang pertama itu kita disuruh untuk menghitung pendapatan kotornya. Pendapatan kotor itu dihitung dari mana? Seperti apa caranya? Langsung aja. Berarti kan pendapatan kotor itu dapat kita hitung rumusnya. Saya tulis aja di sini ya. Pendapatan kotor. Pendapatan kotor itu kan sama dengan gaji pokok
ditambah tunjangan ditambah dengan bonus. Ini yang merupakan pendapatan kotor. Nah, oleh karena itu untuk karyawan yang namanya Andi, gaji kotornya itu sekitar 8,6 juta. Yaitu ini di 16 di 162 yang merupakan gaji pokoknya ditambah dengan 10% dari gaji pokoknya ditambah dengan 5% dari gaji pokoknya sehingga diperoleh 8,66 juta. Nah, rumus ini langsung bisa kita copy ke bawah untuk melihat gaji kotor atau pendapatan kotor dari setiap karyawan lainnya. Nah, terus kita disuruh menghitung total pajaknya. Total pajaknya berarti perkalian antara eh, pajak dengan pendapatan kotor. Berarti dengan kata lain total pajak adalah pendapatan kotor dikali hasil pajak dikali dengan pajaknya masing-masing. Oke, langsung dapat pajaknya si Andi itu 6, 690.000 gajinya pokok apa namanya? Pajaknya si Andi dari gaji kotornya tadi. Oleh karena itu, gaji bersihnya merupakan pengurangan dari pendapatan kotor dikurang gaji bersihnya apa namanya? Dikurang dengan total pajaknya sehingga diperoleh pendapatan bersihnya si Andi 7,9 juta. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang lain, langsung saja kita copy rumusnya. Nah, mari sekarang kita bahas untuk tantangan tambahannya tadi. Di sini kan dikatakan, jika lama kerja minimal 5 tahun, karyawan akan mendapatkan tambahan bonus 2% dari gaji pokoknya. Terus, jika jabatannya, dengan kata lain di sini, manajer itu spesial, maka dia akan mendapatkan tambahan meningkat menjadi 5% dari gaji pokok. Nah, langsung saja ya. Ini tadi kan merupakan informasi dasar tadi yang ada pada soal. Nah, sekarang kita tadi kan sudah ada instruksi-instruksi lain di sini. Jika lama kerjanya minimal 2 tahun, maka bonusnya akan tambah menjadi 2%. Terus jika jabatannya manajer, maka bonusnya meningkat menjadi 5%. Langsung saja berarti bonusnya ini kita update, artinya kita tambah kolom baru yang menjadi eh, bonusnya mereka nanti masing-masing sesuai dengan instruksi yang di sini. Langsung saja, disinilah kita akan menggunakan if as function. Nah, begini rumusnya. Langsung saja saya bacakan. Jika di sini C172 itu merupakan lama tahun kerja ya. Jika si Andi sudah bekerja minimal 5 tahun, dalam hal ini 6 tahun, berarti sudah terpenuhi ya. Maka tunjangannya si Andi akan ditambah 2%. Kita perhatikan. Perhatikan ya, saya bacakan ulang. Jika lama kerjanya si Andi minimal 6 tahun, minimal 5 tahun, maka bonus Andi, bonus yang ini yang 5% akan naik dengan dijumlahkan dengan 2%. Terus benar. Terus jika jika tidak benar, maksudnya jika hasil itu tidak terpenuhi atau dengan kata lain, jika lama kerjanya si Andi tidak terpenuhi, maka dia akan tetap 5% dituliskan pada bonus update yang ini. Namun kita perhatikan dulu terus ditambah dengan jika si Andi jabatannya itu supervisor, apa tadi? Maaf, maaf, manajer, maka bonusnya akan ditambah 5%. Perhatikan di sini kita menggunakan operasi penjumlahan. Jika bukan manajer, maka dia akan menjadi nol ditambah dengan nol. Perhatikan, si Andi ini jabatannya supervisor enggak? Supervisor lagi. Manajer enggak? Ternyata enggak. Ternyata dia itu seorang supervisor. Oleh karena itu, karena bonus di awalnya itu 5%, terus lama kerjanya itu sudah 6 tahun, lebih dari 5 tahun, maka otomatis secara logika bonusnya si Andi ini akan menjadi 7% sesuai dengan bonus update pada eh, yang udah kita tulis di sini. Untuk yang karyawan berikutnya itu karyawan yang lain tinggal kita copy aja rumusnya. Nah, perhatikan untuk yang manajer di sini. Mengapa yang di sini yang tadinya itu bonusnya cuma 10% sekarang jadi
17%. Perhatikan, untuk syarat yang pertama, lama kerjanya si Budi sudah 10 tahun. Oh, berarti dia berhak dong mendapatkan tambahan bonus 2%. Berarti dari 10 menjadi tambah 2% menjadi 12%. Terus perhatikan jabatannya apa? Manajer. Oh, karena dia jabatannya manajer berarti naik lagi 5%. Oleh karena itu yang tadinya 12% sekarang menjadi 17%. Begitu teman-teman untuk implementasinya. Nah, sekarang kita hitung pendapatan kotor dan total pajak hingga gaji bersih mereka masing-masing. Untuk caranya persis sama seperti yang tadi kita lakukan pada pembahasan di atas yang ini. Tidak usah kita bahas lagi. Terus jika di sini ada tadi kan ada tantangan tambahan yang ini. Eh, Berapa total gaji bersih masing-masing karyawan setelah pajak? Total gaji bersih masing-masing karyawan artinya kita akan menjumlahkan semua gaji karyawan ini. Itu diperoleh menggunakan sum. Fungsi sum yang udah kita pelajarin kemarin. Sehingga diperoleh sekitar berapa ini? 38 juta ya. 38,2 juta untuk apa namanya? Total gaji pegawai. Nah, terus pertanyaannya lain, siapa yang mendapatkan gaji tertinggi, gaji bersih tertinggi dan berapa jumlahnya? Nah, di sini kita lihat di sini gaji pegawai tertinggi itu kita menggunakan fungsi matematika yang namanya max atau maksimum. Max itu rumusnya seperti ini. Langsung saya apa aja ya. Sama dengan max. Nah, sama persis kayak fungsi sum, kita cukup mengedrak dari sini. Artinya, kita mau memeriksa. Si fungsi ini mau memeriksa. Dari list nilai yang kita blok ini, nilai mana yang paling tinggi? Nah, ternyata nilai paling tinggi itu sekitar 11,8 juta itu si Budi. Nah, bagaimana untuk menemukan nilai terendah? Itu kebalikan dari max, yaitu min. Contohnya kita lihat. Berapa sih gaji paling rendah dari semua karyawan di sini? Kita drag aja langsung ke sini. Ternyata gaji paling rendah itu 5,035 juta, yaitu yang ini ya, karyawan paling bawah, si Joko. Begitu. Apakah untuk ini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya? Atau cukup jelas? Oke, jelas ya. Kita lanjut. Mungkin yang ini nanti teman-teman bisa baca saja nanti saya kirim. Kita langsung dulu ke materi berikutnya yaitu yang lookup. Jika VLOOKUP tadi itu kita membaca data secara vertikal, artinya kita mengambil datanya itu dari kolom, dari satu kolom doang, dari H contohnya gini. Kalau VLOOKUP itu lookup kita mengambil datanya dari baris seperti ini. Contohnya nanti. Nah, langsung saja supaya tidak bingung. Lookup bekerja mirip dengan VLOOKUP, tetapi mencari data dalam baris, bukan dalam kolom, seperti yang saya katakan tadi. Untuk sintaksnya sama persis seperti pada aturan VLOOKUP tadi. Untuk keterangan-keterangan dari sintaks ini juga sama persis. Nah, langsung saja kita ke studi kasusnya. Yang tadi kan ketika kita bekerja pada tabel referensi pada fungsi VLOOKUP, nama-nama kolomnya itu kan berada pada bagian atas. Kalau sekarang kita bekerja pada lookup, kolom-kolomnya itu akan berada pada samping. Seperti ini. Ada kategori, kategori A, kategori B. Jadi kita membaca tabelnya itu ke samping, bukan ke bawah. Ada kategori, kategorinya A, kategorinya B, kategori C. Laptopnya 10, 12, 15, dan sebagainya. Nah, sekarang kita disuruh di sini. Ingin mencari HP dengan kategori B. Mencari harganya. Nah, ini mungkin harganya gaur lah dulu nih harganya nih ya. Nggak mungkin ada laptop harganya 10 gitu. Nggak apa-apa lah sebagai contoh. Nah, langsung saja bagaimana pembahasannya menggunakan lookup. Tulis lookup, terus lookup value. Apa yang mau kita cari dari sini? Oh, sorry. Kategori B. Terus tabel referensinya yang mana? Dari sini. Kita klik aja ini. Terus
eh row number, row index numbernya itu yang mana? Artinya harganya itu berada apa ya? Yang di sini mau kita cari tadi sebentar. Yang mau kita cari kan itu harga HP dengan kategori B. Berarti kolom ketiga. Oh ini. Ya, baris ketiga, bukan membaca kolom. Sama dengan lookup, kita pilih HP dengan kategori B, terus tabel referensinya, terus HP itu berada pada baris keberapa? Di sini kita lihat. Baris pertama itu ada kategori, baris kedua laptop, baris ketiga HP, baris keempat tablet. Jadi berarti kita tuliskan di sini tiga. Terus jangan lupa tulis false jika informasinya sudah cukup lengkap. Nah, di sini ditunjukkan HP dengan kategori B itu harganya 7. Tidak tahu ini satuannya apa. Tapi kita terima aja dulu. Benar nggak? HP dengan kategori B ini harganya 7. Kita periksa pada tabel referensi. Nah, ternyata dia benar. Harganya memang 7. 7 satuan. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh berikutnya. Soal penggajian karyawan. Di sini ada data gajinya. Ini yang nanti merupakan apa namanya? Tabel referensi. Misalkan di sini untuk baris pertama ada golongan, ada 4 golongan, golongan 1, 2, 3, dan 4. Terus gaji pokok. Untuk golongan pertama, gaji pokoknya itu 1,5 juta. Untuk gaji pokok golongan kedua 2 juta dan sebagainya. Terus tunjangan. Untuk golongan karyawan dengan golongan pertama, tunjangannya itu 500.000. Untuk karyawan dengan golongan kedua, tunjangannya 750.000 dan sebagainya. Terus untuk karyawan dengan golongan pertama yaitu dikenakan pajak 2%. Untuk golongan kedua dikenakan pajak 3% dan sebagainya. Nah, di sini kita mau menghitung sama persis seperti yang kita kerjakan tadi di contoh VLOOKUP, kita mau menentukan tunjangannya, gaji kotor, pajak, dan gaji bersihnya. Di mana nanti ujung-ujungnya itu kita mau mencari gaji bersihnya masing-masing. Tapi kita ikutin saja langsung gimana caranya. Di sini gaji pokoknya. Nah, di sini kita akan menggunakan lookup. Langsung saja saya praktekkan di sini ya. Sama dengan lookup. Apa yang mau kita cari? Golongan kedua. Kita klik di sini. Sini kan sudah diberikan golongannya. Contohnya karyawan Andi, yaitu golongan kedua. Kita mau cari gaji pokoknya berapa? Menggunakan tabel referensi. Berarti kita pilih di sini, koma. Terus gaji pokok itu berada pada baris keberapa? Berada pada baris kedua. Kita klik 2 di sini. Kita ketik 2. Terus gunakan true. False. Maaf. Kenapa? Ada salah ya? Oh, di sini. Sebentar. Saya tidak menggunakan koma tadi ini. Ulang ya. Sama dengan lookup golongannya, koma, terus tabel referensi, koma, terus apa yang mau dicari yaitu tadi gaji pokok. Pada tabel referensi gaji pokok berada pada baris kedua. Terus false. Nah, perhatikan si Andi merupakan karyawan dengan golongan kedua, gaji pokoknya ternyata 2 juta. Sesuai enggak sama tabel referensi kita? Ternyata benar untuk karyawan dengan golongan 2 itu gaji pokoknya 2 juta. Begitu juga untuk karyawan lainnya. Jangan lupa tadi ini harus kita kunci ya, yang ini. Saya tadi belum kuncinya. Supaya ketika kita copy ke bawah, dia itu tidak salah. Udah langsung kita copy aja ke bawah untuk menemukan gaji-gaji pokok dari karyawan-karyawan lainnya. Gitu. Terus untuk tunjangannya bagaimana? Tunjangannya tinggal menggunakan lookup juga. Sini. Saya hapus dulu ini ya. Sama dengan lookup. Tunjangan ini dapat kita lihat berdasarkan golongan juga.
ketik di sini, kita klik golongannya untuk si Andi, golongan 2 terus koma, tabel referensinya ambil dari sini, ambil nilainya saja ya. Jangan ingat, jangan nggak usah diambil dari golongannya ini atau nama kolomnya tidak usah nama apa ya, nama informasinya tidak usah diikutkan. Terus dikunci, koma, terus tunjangan itu berada pada baris ketiga. Gunakan false. Nah, ternyata si Andi karena dia golongan kedua, maka tunjangannya itu sebesar 750.000. Benar nggak? Ya benar, karena dia golongan kedua. Terus gaji kotornya, untuk yang lain juga udah sama lah ya. Sudah tinggal di copy itu tadi. Nah, sekarang untuk gaji kotornya, ya udah sama seperti yang tadi. Gaji kotor kan merupakan jumlahan dari gaji pokok dengan tunjangan. Dalam hal ini, gaji kotornya si Andi merupakan 2 juta ditambah 750.000. Jadi 2.750.000. Nah, begitu juga untuk karyawan yang lainnya. Sekarang kita mau menghitung pajak masing-masing karyawan. Andi dengan gaji pokok, dengan karyawan golongan kedua, mau kita cari apa namanya? Nggak, pajaknya dia itu berapa? Menggunakan lookup juga. Lookup. Andi dengan golongan kedua, ketik golongan kedua. Untuk kasus ini referensi kita ini pada golongannya, yaitu golongan keberapa. Terus habis itu ambil dari sini semua, terus kunci, terus untuk pajak itu berada pada baris keberapa? Itu pada baris ke satu, 2, 3, pada baris ke keempat. False. Nah, karena kita mau langsung membuatnya ke dalam satuan rupiah, oleh karena itu langsung aja kita kalikan dengan total gaji kotornya. Gaji kotornya berada pada kolom E baris ke 32. Berarti E32. Nah, ini dia untuk pajaknya si Andi. Andi merupakan karyawan golongan kedua, dikenakan pajak 3%. Jika masih kurang yakin, kita tulis saja secara manual, kita hitung pajak Andi. Berarti pajak itu kan berarti karena dia golongan kedua, 3 sama dengan 3% dikali gaji pokoknya. Yang ini. Nah benar, gaji pokoknya, bukan gaji apa ya? Apa namanya? Pajaknya itu 82.500. Gitu teman-teman. Ya udah untuk yang lain tinggal kita copy aja ke bawah. Nah otomatis untuk menghitung gaji bersihnya itu kita cukup mengurangkan gaji kotor dengan pajak masing-masing karyawan. Contohnya untuk si Andi, dia itu gaji bersihnya itu 2.750.000 dikurang 82.500. Diperolehlah gaji bersihnya Andi 2.667.500 rupiah. Begitu juga untuk karyawan-karyawan yang lain. Gimana teman-teman? Ada nggak untuk pertanyaan pada kasus haluk up ini? Atau masih aman? Aman ya untuk haluk up. Biar kita masuk ke contoh berikutnya. Aman ya? Oke. Nah, di sini kita masuk ke contoh berikutnya nih. Ntar deh saya rapikan dulu nih. Nah, program penggajian juga, tapi dengan kasus yang level lanjut. Nah, sebuah perusahaan memiliki sistem penggajian berdasarkan golongan pegawai. Selain gaji pokok dan tunjangan, pegawai juga mendapatkan bonus tahunan berdasarkan lama kerja. Data gaji diberikan sebagai berikut. Nah, ini merupakan tabel referensi kita.
ada golongan, golongan satu sampai golongan kelima. Terus ada gaji pokok. Gaji pokok untuk golongan pertama itu 1,8, golongan 2 2,5 dan sebagainya. Terus tunjangan. Itu tunjangannya untuk golongan pertama 600.000, 900 untuk golongan 2 dan sebagainya. Ada juga pajak 2%. Terus bonus per tahun kerja. Di sini untuk golongan pertama itu bonus per tahun kerjanya itu diberikan 200.000. Untuk golongan 2 itu 250 dan sebagainya. Nah, di sini kita perhatikan dulu untuk petunjuk perhitungannya seperti apa untuk menyelesaikan masalah ini atau studi kasus yang ini. Yang pertama, gaji pokok dan tunjangan. Gunakan halukat berdasarkan golongan pegawai. Jangan lupa patokan kita itu pasti selalu untuk kasus seperti ini menggunakan golongan pegawai. Terus berikutnya itu bonus. Bonus per tahun kerja. Bonus itu rumusnya merupakan bonus sama dengan bonus per tahun kerja dikali lama kerja. Gunakan lookup untuk mencari bonus per tahun kerja dan kalikan dengan lama kerja. Nah, terus di sini gaji kotor. Ya udah gaji kotor seperti yang tadi ya. Gaji kotor di sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan tambah bonus. Terus pajaknya itu persentase pajak dikali gaji kotor. Gaji bersih ya udah kayak tadi. Terus di sini ada bonus tantangan. Nah, di sini seperti yang saya tuliskan di poster waktu itu sebelum kakak mendaftar, di situ kan saya tuliskan ada materi tambahan seperti conditional formatting, data validation, dan juga grafik. Nah, di sini tantangan tambahannya kita akan menggunakan conditional formatting untuk menyorot pegawai dengan gaji kurang dari 5 juta. Nanti karyawan yang gajinya kurang dari 5 juta akan disorot menjadi warna merah. Terus kita akan menggunakan data validation agar golongan kerjanya itu hanya bisa diisi dengan angka ini, apa namanya nih? Angka Romawi yang ini. Satu, dua, tiga, empat, dan lima. Jadi ketika nanti ada orang mengisinya menjadi 6 atau sembarang angka gitu, dia akan error. Dia akan meminta opsi dari kelima ini gitu. Jadi dengan kata lain nanti kita akan menggunakan drop down list jika teman-teman familiar dengan istilahnya itu. Terus kita akan menggunakan membuat grafik untuk menampilkan perbandingan gaji bersih antar pegawai. Langsung saja ya, kita eksekusi untuk kasus yang ini. Misalkan yang ini diberikan karyawan-karyawan yang sama seperti tadi. Ada namanya Andi dengan golongan ini, lama kerja 5 tahun, Budi, golongan 3 lama kerja 7 tahun, dan karyawan lainnya. Nah, menggunakan lookup, kita mau menentukan gaji pokoknya si Andi dulu. Langsung aja ya. Sama dengan lookup. Nah, kita kan untuk menentukan gaji pokok tadi sudah dikatakan di sini menggunakan golongan pegawai. Golongannya kita ambil dari sini. Andi itu golongan ke 2, koma. Tabel referensinya dari mana? Dari sini. Kita ambil nilai-nilainya saja. Jangan lupa dikunci supaya dapat langsung di copy pada rumus yang lain nanti. Terus gaji pokok. Untuk golongan 2, gaji pokok itu dari tabel referensi berada pada baris kedua. Terus false. Nah, ternyata Andi dengan yang merupakan karyawan dengan golongan 2 yaitu mempunyai gaji pokok 2,5 juta. Benar nggak Andi dengan yang merupakan karyawan golongan kedua itu gajinya 2,5 juta? Perhatikan di sini. Nah, benar untuk golongan 2 itu gajinya 2,5 juta. Nah, untuk yang lainnya tinggal di copy. Sekarang masuk ke tunjangannya itu. Kita juga menggunakan lookup untuk menentukan tunjangannya. Tadi untuk tunjangan dikasih tahu di sini, menggunakan pegawai juga ya. Langsung saja sama dengan lookup golongan, terus masuk ke tabel referensi. Kunci, jangan diingat, jangan dilupakan ya. Harus dikunci. Terus tunjangannya itu di baris ke 3.
golongan baris pertama, gaji pokok baris kedua, tunjangan baris ketiga. Udah kita tulis tiga. Terus false. Nah, ternyata Andi karena dia merupakan karyawan golongan kedua, yang mendapatkan tunjangan sebesar 900.000. Benar nggak? Karyawan dengan golongan kedua itu tunjangannya 900.000. Nah, ternyata benar sekali. Udah nanti untuk karya berikutnya di copy juga. Terus bonusnya itu bagaimana untuk menghitung bonus? Tadi kan kita udah dikasih tahu di sini. Bonus itu merupakan eh, bonus per tahun kerja dikali lama kerja. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus HLOOKUP. Perhatikan, di sini rumusnya itu tadi bonus per tahun kerja dikali lama kerja atau lama kerja dikali bonus per tahun kerja. Otomatis kita juga akan mengarah pada untuk mengambil dari tabel referensi ya. Kita akan tetap menggunakan si fitur golongan ini. Nah, langsung saja ya kita praktekkan ya. Sama dengan, jangan lupa tadi rumus bonus itu merupakan lama tahun kerja dikali golongan apa namanya? Bonus per tahun kerja. Untuk Andi lamanya udah 5 tahun dikali HLOOKUP. HLOOKUP ini untuk apa? Untuk mengambil data per tahun kerja dari tabel referensi. Diawali dengan golongan, terus kita ambil dari sini. Oh, ntar. Ada salah, kurang. Langsung aja deh. Ah, mulainya dari sini. Terus itu untuk bonusnya itu diambil dari mana? Lihat aja bonus per tahun kerja itu diambil dari baris ke 1, 2, 3, 4, 5. Baris ke 5. Koma, 5. False. Udah dapat. Ternyata bonusnya si Andi itu sekitar 1,25 juta. Gitu. Udah nanti untuk ke bawah tinggal di copy aja. Nah, sekarang masuk ke gaji kotornya. Ya udah berarti gaji kotor itu penjumlahan dari gaji pokok ditambah tunjangan tambah bonusnya. Dapatlah untuk gaji kotornya si Andi 4,65 juta. Begitu juga untuk karyawan-karyawan yang lainnya. Sekarang kita masuk ke apa namanya nih? Pajaknya masing-masing. Pajak. Untuk pajak berarti di sini kan udah ada informasi pajak ya. 2%. Pajak kan berarti hasil kali antara eh, gaji kotor dengan pajak per golongannya. Nah, kita lihat aja di sini langsung saya tulis ya. Sama dengan HLOOKUP. Kita lihat karena si Andi golongan kedua, kita mau lihat dia itu pajaknya berapa. Untuk karyawan golongan kedua itu pajaknya berapa. Perhatikan di sini karyawan golongan kedua itu pajaknya 3%. Terus kunci. Terus untuk pajak itu berada pada baris ke berapa di sini? Berada pada baris ke 4. Tik 4. Terus false. Dikali dengan gaji kotornya yang merupakan nanti total pajaknya si Andi. Nah, sama persis kayak yang tadi. Jadi pajaknya si Andi itu dikenakan senilai 139.500. Nah, untuk gaji bersihnya berarti pengurangan dari gaji pokok dikurang gaji apa sorry. Gaji bersih itu merupakan selisih antara gaji kotor dengan pajaknya. Jadi ternyata diperoleh di sini gaji bersihnya si Andi itu 4,5 juta. Nah, karena kita udah sampai ke sini, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Atau mungkin di sini masih ada pertanyaan nggak Kak ya? Supaya kita langsung masuk ke penggunaan conditional formatting dan data validation. Atau masih cukup jelas? Saya rasa cukup jelas ya. Aman, oke. Oke, langsung aja kita ke penggunaan conditional formatting. Di sini saya sudah menggunakannya.
Yang tadi kan instruksinya gunakan conditional formatting untuk menyorot apa? Menyorot karyawan atau pegawai dengan gaji bersih kurang dari 5 juta. Nanti dia itu menjadi warna merah. Nah, di sini saya kembalikan dulu sebentar. Caranya itu kita menggunakan fitur yang di sini pada Excel, yang bagian ribbon yang ini. Kan ribbon dulu semua fitur-fitur yang ada pada ini, yang di atas ini, yang saya tandain. Nah, untuk conditional formatting kita gunakan yang ini, fitur yang di sini, conditional formatting. Nah, saya pertama langkahnya blok dulu data mana yang mau kita hitung, mau kita format, blok dulu. Jadi kan yang mau kita format ini di sini gaji bersihnya. Terus klik fitur yang ini. Dalam hal ini saya mau membersihkan dulu ya sebentar untuk apa yang sudah saya buat kemarin. Nah, sekarang udah masuk ke tampilan normal. Nah, kita mau mengikuti instruksi yang tadi. Jika gajinya itu kurang dari 5 juta, maka dia akan berwarna merah, di highlight istilahnya ya. Nah, kita pilih yang menu new rule, aturan baru. Terus pilih yang ini, yang kedua ini. Nah, sekarang kita pilih yang, karena tadi kan yang pilih yang di sini ya, yang format only cell with ini. Terus kita pilih di sini yang less than. Less than ini artinya kan kurang dari. Jika diminta lebih dari, greater than atau net not equal, tidak sama dengan atau sama dengan yang ini. Ini tergantung. Ini pakai bahasa Inggris lah pokoknya nih. Less than artinya kurang dari. Terus kita masukkan di sini nominalnya itu kurang dari berapa? Kita ketik aja 5 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah tinggal format di sini. Jangan lupa formatnya itu kita kasih warna, pilih di sini otomatis yang ini kita pilih warna merah. Kita oke, terus kita oke kan. Nah, ternyata sekarang udah diberitahukan. Jadi ternyata dari semua ini ada dua orang karyawan yang mendapatkan gajinya itu kurang dari 5 juta. Ada yang 4,5 juta, ada yang 3 juta. Gitu. Apakah cukup jelas untuk conditional formattingnya nih, Kak? Mungkin kalau masih kurang jelas biar diulangin. Ini sangat membantu nanti ketika untuk evaluasi. Cukup jelas ya? Oke. Terus kita lanjutkan ke data validation. Nah, di sini kan tadi diminta menggunakan data validation agar untuk kolom golongan ini di sini nanti yang bisa diisi itu hanya angka Romawi 1, 2 hingga sampai 5. Gimana caranya? Nah, di sini ketika klik ini nanti akan ada tanda panah seperti ini. Beda dengan kalau kita klik sel yang ini, tidak ada kan? Kalau di sini dia udah ada pilihannya. Nah, nanti dia tampilannya akan seperti ini. Seperti drop down list. Kita bebas memilihnya nanti di sini. Tapi dengan syarat hanya 1 sampai 5. Saya atur ulang dulu ya. Saya hapus dia dulu nih. Caranya itu seperti ini. Klik blok dulu yang ini, masuk ke menu data, terus pilih fitur yang ini, data tools. Terus klik data validation yang ini. Saya ulang ya. Tadi kan tampilannya home. Pertama itu klik dulu yang ini, blok dulu. Terus habis itu masuk ke menu data yang ini. Terus ambil fitur yang ini, data tools. Terus pilih data validation. Nah, pilih yang list. Nah, contohnya di sini. Ini source code-nya itu udah di sini. Dia itu udah saya berikan 1, 2, 3, 4, 5. Jika kita mau menambahkan sampai 6, contohnya sampai 6 ya. Nah, tinggal kita oke kan aja. Nah, sekarang di sini udah nambah sampai 6 dia. Nah, contohnya di sini kan referensinya dari 1 sampai 6 doang. Contohnya kita masukkan sembarang, salah contoh, kita masukkan 3. Nah, dia akan error, akan menampilkan pesan error seperti ini. Karena memang untuk kolom ini nilai ini tidak diizinkan, begitu, Kak. Oke, kita karena tadi golongan pegawai sampai 5 aja, kita kembalikan aja dulu ya. Sampai 5. Kita ulang. Data validation, udah hapus aja sampai 5. Tinggal oke. Nah, tinggal pilih aja. Di sini contohnya golongan 2, golongan 2 lagi.
Bebas aja deh sembarang kita buat. Contoh. Nah, begini. Nah, contohnya di sini, apa sih keunggulan ketika kita menggunakan ini? Kita langsung bisa bebas ngeklik di sini memilih. Ketika kita memilih, nih, contohnya kan di sini dia si Andi ini kita pilih dia itu golongan 2. Contohnya kita mau update, oh ternyata salah, dia itu bukan golongan 2, ternyata dia golongan 1. Udah berarti kita pilih aja nih. Otomatis yang di sini juga akan terupdate, nilai-nilai yang di sini akan terupdate otomatis. Nah, contohnya kita pilih jadi golongan kelima. Oh, ternyata gajinya yang tadinya cuma 3 juta, sekarang jadi 10 juta. Karena memang kesalahan. Kesalahan kita di sini menetapkan golongannya itu ke berapa. Begitu. Apakah mungkin ada pertanyaan untuk fitur data validation ini? Aman ya, oke. Nah, berikutnya itu kita juga ditantang tadi mau membuat grafik eh, untuk menampilkan perbandingan gaji bersih antar pegawai. Nah, caranya itu seperti ini. Kita hapus dulu ini ya. Untuk menampilkan grafik perbandingannya itu, kita menggunakan fitur insert yang di sini nanti. Cara pertamanya itu masuk dulu ke insert, terus blok semua nilai-nilai yang mau kita tampilkan ke kurvanya. Nah, setelah kita blok, kita di sini bebas mau memilih kurva seperti apa yang mau kita gunakan. Nah, contohnya sederhananya seperti ini deh dulu. Bentar, sebenarnya ada yang salah. Blok, terus di sini malah pakai kuartal ya di sini. Nggak apa-apa. Di sini langsung di sini membuat kuartalnya. Artinya eh, untuk kurva yang pertama ini dia itu artinya dia itu menghimpun semua karyawan dengan gajinya itu gaji bersihnya dari antara 2,9 sampai 8 juta. Sementara yang di sini dia menghimpun semua karyawan dengan gaji yang 8,3 sampai 13,7 juta. Begitu. Untuk kasus yang ini. Apakah ada pertanyaan, Kak? Bebas sih kita memilih kurvanya itu tergantung masalah apa yang sedang kita mau pecahkan. Contohnya, beda lagi untuk pemilihan kurva itu sangat berpengaruh ketika kita mau presentasi tentang terkait data kita. Ketika kita mau mempresentasikan perbandingan, kita harus menggunakan histogram seperti ini. Tapi kalau dia itu hanya memuat satu variabel saja, contohnya data penjualan dan data penjualannya itu hanya satu produk saja. Contohnya data penjualan minuman deh contohnya. Katakanlah merek A gitu, minuman merek A. Dalam kurun waktu 1 bulan contohnya. Untuk menghitung, untuk menampilkan perkembangan dari suatu usaha, alangkah baiknya kita menggunakan data apa namanya diagram yang ini apa namanya sini diagram garis namanya line curve. Contohnya saya berikan dia di sini. Data penjualan sembarang aja ya saya buat ya. Data. Contohnya 10 hari pertama 10 hari kedua 12 11. Nah, contohnya ini deh dulu datanya yang beberapa data ini. Nah, misalkan ini merupakan data penjualan. Saya rapikan dulu ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menampilkan pertumbuhannya nih? Jika kita apa namanya menampilkan datanya hanya seperti ini saat kita disuruh presentasi untuk menampilkan prospek penjualan kita, ketika kita hanya cukup menampilkan grafik seperti ini, saya rasa apa namanya audiens akan cukup pusing untuk melihat seberapa pesat sih pertumbuhan dari usaha kita, apakah setiap harinya mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Nah, ketika kita menggunakan grafik, disitulah kita akan bebas melihat
data hariannya itu seperti apa, perilaku penjualan itu seperti apa. Nah, inilah gunanya pemilihan kurva itu. Nah, di sini kita menggunakan insert. Setelah kita blok tadi, nah kita pilih yang di sini. Nah, ini yang namakan line. Nah, ternyata di sini kan jika tampilannya seperti ini kan dia akan enak melihatnya. Oh, ternyata pada hari ke sini ternyata sepertinya ada pola seperti itu. Setiap sekian hari eh, ada fluktuasi, penurunan dan peningkatan. Oh, harga tertinggi itu berada pada sekitar hari ke-8 atau hari ke-9 seperti itu. Ketika kita menggunakan kurva. Jadi, audiens dengan gampang untuk memahami perilaku penjualan kita selama beberapa sekian hari gitu. Tergantung, jadi istilahnya itu tergantung kasus kita itu kita sedang berurusan dengan apa. Jika data kita itu data kelompok atau beberapa kategori, amat tidak dianjurkan untuk menggunakan diagram seperti ini. Begitu, Kak. Nah, oke, karena waktu kita udah habis, mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan selama 4 hari berturut-turut, mulai dari pemahaman Excel, dasar-dasar Excel, mulai dari logika AND, OR, lalu kita masuk ke if function, if else function, masuk lagi ke fungsi sum, sum if, sum product, dan kita lanjutkan tadi menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP, dan juga data validation dan conditional formatting, dan sedikit membahas tentang kurva. Nah, sudah cukup banyak saya rasa yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sharing beberapa hari ini dapat bermanfaat buat kakak-kakak semua, sehingga kakak-kakak dapat berkembang baik untuk kerjanya, studinya mungkin yang masih sekolah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya, Kak. Masih ada pertanyaan, Kak? Ya, sama-sama, Kak. Saya stop share screen ya, Kak ya. Oke, stop record juga ya.